dan juga mereka membawa kita dalam suasana penyembahan kepada Tuhan. Satu kebahagiaan kita dapat melayani Tuhan. Amin. Ibu-ibu tadi terlibat di dalam pelayanan ya. Jadi semua kita terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memilih kita tidak hanya asal segera dipilih begitu saja tanpa tujuan. Kita tahu bahwa Yohanes 15 ayat 16 itu ya sangat jelas sekali ya. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah yaitu di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersaksi. Nah, tema kita adalah ya, berkeliling ke semua desa dan kota. Ini adalah pengalaman daripada Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Kita tahu ketika dia datang sebagai bayi memang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dia sesungguhnya Allah dan dia adalah diutus oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia. Ada tugas yang harus dikerjakan dan untuk tugas itulah dia berkeliling ke semua desa dan kota ya. Dia berjalan berkeliling semua kota dan desa dikatakan. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, ada di LCD ya. Bisa apa terlalu kecil? Oh, LCD-nya mati. Ya, sorry, saya bisa lihat di sini ternyata LCD-nya. Oke, sorry ya, saya kira bisa melihat ke sini semua. Nah, baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Oke. Demikianlah Yesus berkeliling. Ya, demikianlah Yesus berkeliling. Setelah pelayanan Yesus, dia aktif pelayanan setelah usia 30, ya kurang lebih 3,5 tahun saja dia melayani, ya untuk kemudian dia meninggalkan dunia ini. Dia menyelesaikan tugas itu, tugas terakhir adalah di kayu salib itu. Ya, dia berkata sudah selesai. Tetapi sebelum sampai ke kayu salib itu, dia berjalan berkeliling, ya ke semua kota dan desa. Untuk apa Yesus berjalan berkeliling? Ya. Untuk apa Yesus berjalan berkeliling? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota, desa-desa. Jelas ia mengajar. Firman Tuhan katakan tadi, ia mengajar. Hal apa yang diajarkan kepada umat manusia, kepada orang Yahudi waktu itu, orang-orang Israel? Karena dikatakan dia ke rumah ibadah, ya dia ke bait Allah. Ya, dia masuk ke tempat-tempat orang berdoa dan di sana dia mengajar, ya, mengajar bagaimana kehidupan seorang manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi mengajarkan ya perbuatan-perbuatan yang semestinya dilakukan oleh manusia. Kira-kira begini, kalau ada orang yang melakukan dosa, nah pengajaran tentang apa yang dilakukan itu jelas-jelas diajarkan itu dosa. Itu tidak boleh, kira-kira gitu. Jadi ada pengajaran yang Yesus lakukan, banyak hal yang dia ajar melalui perumpamaan, ya melalui contoh-contoh yang konkret diajarkan semuanya supaya mereka mengenal kebenaran, supaya mereka hidup berkenan kepada Allah. Ia juga memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, waktu kita melihat ayat ini, pembacaan di Matius pasal 9, ya di perikop-perikop di atas, ayat-ayat di atas berbicara tentang apa yang Yesus buat, tentang mukjizat, tentang kesembuhan. Dan kita
minggu lalu sudah belajar salah satu bagian firman Tuhan tentang mujizat yang pertama, ya, air menjadi anggur. Jadi waktu Yesus melakukan itu, nah di dalam pengajaran-pengajaran itu dan tanda-tanda mujizat itu, sesungguhnya dia mau memperkenalkan dirinya, ya, sebagai Allah itu, sebagai Tuhan. Ia memberitakan Injil kerajaan surga. Ia melenyapkan penyakit, ia melenyapkan kelemahan. Ya, jelas di ayat 35 itu berkata, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus berjalan berkeliling, memberitahukan tentang dirinya sendiri bahwa dialah keselamatan itu, dialah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Suatu ketika waktu dia memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-murid, akan pergi kepada Bapa, salah seorang murid berkata kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dan Yesus berkata, Filipus, sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Ya, bagaimana mungkin kamu berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah itu, ya, memberitakan kerajaan surga dan bukti-bukti bahwa dia adalah Allah. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia buat mujizat. Dan untuk itu dia berjalan berkeliling dari kota-kota, desa-desa, supaya orang-orang baik di desa maupun di kota melihat, ya, menyaksikan siapakah Yesus itu. Ya, melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus, mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Suatu ketika Yesus mengajar, orang berkata, pengajarannya berbeda, tidak seperti rabi-rabi yang lain. Pengajarannya penuh dengan kuasa. Itulah yang Yesus lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa dasarnya Yesus berjalan mengelilingi kota dan desa? Kenapa dia harus pergi? Kenapa dia harus melangkahkan kakinya? Ya. Kenapa tidak duduk-duduk saja di rumah dan kemudian dia kan Tuhan, dia berkata, kamu yang ada di sana bertobat. Dia klik aja udah bertobat, dia klik aja sudah bertobat. Bukan itu yang dilakukan, tetapi dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapa. Dia pernah berkata bahwa apa yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan, Bapa yang mengutus, Bapa yang beritahukan untuk harus saya kerjakan. Dan puncak dari pekerjaan itu adalah di kayu salib itu. Nah, dasarnya adalah belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Tergeraklah hati Yesus melihat orang-orang banyak itu yang lelah, ya, terlantar seperti domba yang tak bergembala. Lebih kepada suasana rohani mereka yang kosong, ya, yang hampa, ya, di mana mereka tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Orang-orang ini sedang menantikan perbuatan Allah di dalam hidup mereka. Maka tergeraklah hati Yesus, ya, oleh belas kasihannya melihat orang-orang itu. Jadi dasar dari pelayanan Yesus adalah kasih. Ya, tadi di tabanan saya katakan, kalau kita tidak mengasihi seseorang, tidak akan mungkin kita mau menolong dia, tidak akan mungkin kita mau berkorban bagi dia. Ya, saudara ketemu dengan seseorang, tapi saudara tidak punya hati berbelas kasihan sama sekali, orang sudah jatuh, kemungkinan besar justru ditertawakan, justru, ya, diambil kamera, divideokan, dia jatuh, dia luka, dia hampir mati nih, harusnya kan ditolong, tapi itu menjadi kesempatan untuk membuat viral, misalnya gitu. Itu nggak berbelas kasihan. Orang yang berbelas kasihan dia akan segera berlari dan mengambil orang itu dan merawat orang itu, membersihkan luka-luka orang itu dan membawa orang itu ke rumah sakit. Itu dilakukan jika ada belas kasihan. Dan kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, kasih seorang dengan yang lain semakin dingin.
Jadi orang mulai tidak berbelas kasihan lagi. Tetapi Yesus datang ke dunia. Dia mengasihi umat manusia sebagaimana Bapa mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu belum lupa dari ingatan kita tentunya, karena pada saat perayaan Natal selalu disinggung ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Bapa itu juga yang ada pada Yesus, di mana Yesus mengasihi umat manusia. Inilah dasar dari pelayanan Yesus. Yesus berjalan berkeliling dari desa-desa, kota-kota, memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan kelemahan, menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, dasar pelayanan Yesus adalah yang kedua, kalau kita lihat di sana, Dia melihat bahwa masih banyak yang harus dikerjakan. Masih banyak yang harus dikerjakan. Maka suatu ketika Dia berkata, selagi masih siang, waktunya untuk bekerja, sebab akan tiba waktunya malam, seseorang tidak dapat lagi mengerjakan. Dia datang hanya untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya, dan dia harus mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai. Jadi dasarnya adalah ini masih harus dikerjakan. Dia tidak pilih-pilih, oh ini daerah ini saja harus dilayani, oh suku ini saja yang harus dimenangkan, oh pulau ini saja, tidak. Ya, sebab Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Surga harus sampai ke berbagai suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Nah, dasar inilah Yesus melayani. Dia mau memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Jadi ini lintas teritorial, ya, kota, desa, semua. Jadi pelayanan itu bersifat universal. Tidak bisa kita hanya di kota saja kita melayani, di desa saja kita melayani, tidak. Tetapi semuanya. Pertanyaan bagi kita, apakah saat ini masih perlu berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, untuk melenyapkan penyakit dan kelemahan? Apakah Yesus masih harus berjalan berkeliling? Tentu tidak. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi bagaimana kabar sukacita ini? Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata pekerjaan itu masih harus terus dikerjakan. Matius pasal 9 ayat 37 dan 38, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, masih harus dikerjakan, belum selesai. Artinya, berjalan mengelilingi semua kota, semua desa masih relevan untuk kita lakukan. Masih harus dikerjakan. Oh, kita undang lagi Yesus datang ke dunia untuk kemudian Dia berjalan? Tidak. Tetapi siapa yang Yesus pakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga itu? Siapa yang mau Yesus pakai untuk membuat mujizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang diikat oleh kuasa roh-roh jahat harus dilepaskan? Siapa yang akan mengerjakan? Siapa yang akan mengerjakan orang-orang yang mengalami duka untuk kemudian dihibur, yang mengalami putus asa, dikuatkan di Tuhan? Siapa yang mengerjakan? Apakah Yesus harus datang? Ya, sebagai manusia untuk mengerjakan itu? Tentu tidak. Tetapi Dia masih terus berjalan dari desa-desa, kota-kota, lembah-lembah, pesisir pantai, di mana ada penduduk-penduduknya. Sesungguhnya Yesus mau berjalan di situ. Tetapi siapa yang mau dipakai? Tentu orang percaya, saudara dan saya. Itu sebabnya ketika Saulus menganiaya orang percaya, menganiaya pengikut Kristus, ya, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Padahal yang dianiaya itu kan orang Kristen. Kenapa Tuhan bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi waktu Saulus menganiaya orang Kristen itu sama dengan dia menganiaya Kristus. Jadi Kristus ya bersama-sama dengan orang percaya itu. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui Matius pasal 9 ayat 35 ya dan seterusnya. Yang pertama adalah bahwa belas kasihan Allah terhadap manusia masih berlangsung. Apakah perlu berjalan berkeliling dari desa-desa, kota-kota untuk memberitakan kabar baik, untuk melenyapkan kelemahan, ya penyakit? Masih. Dan itu harus terus kita kerjakan karena belas kasihan Allah terhadap manusia masih berlangsung. Kasih Allah terhadap manusia yang saat ini banyak manusia yang melakukan perbuatan jahat, banyak manusia yang belum bertobat, banyak manusia yang masih melakukan penyembahan berhala, banyak manusia yang kelakuannya sangat bejat, moralnya hancur, tidak percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya Bapa memandang dari tempatnya yang kudus, memandang kepada manusia dengan kasih itu. Tetap dia mengasihi. Ya, dia tidak membenci manusia. Yang dibenci adalah perbuatan manusia itu karena dosa. Jadi dosa yang dia benci. Tetapi manusia itu adalah objek kasih Allah. Kita, saudara dan saya, kita sudah menjadi objek kasih Allah. Allah yang memanggil kita dan kita meresponinya. Bersyukur kita menjadi orang percaya karena Tuhan pilih kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau sesungguhnya dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan. Ada banyak orang yang diberitahukan tentang kabar baik, tentang Injil, tetap saja telinganya tertutup. Tetap saja tidak ada perubahan. Tetap saja tidak ada pembaharuan dalam hidupnya. Tetap saja jahat. Hatinya tumpul, kata firman Tuhan. Tetapi bagi mereka yang membuka telinga, membuka hati, meresponi panggilan Tuhan, dia percaya kepada Yesus, hidupnya berubah. Siapa yang hidupnya berubah? Saudara dan saya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kasih senyum sedikit, boleh ke belakang dan tanya, sudah berubah? Sudah berubah? Haleluya. Amin. Jangan ragu-ragu berkata amin. Mungkin iblis berkata, model begini berubah apa? Tadi malam lu buat apa? Udah berapa botol kamu minum kemarin? Mungkin tuduhan-tuduhan banyak. Kita enggak sempurna, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan waktu saudara respon panggilan Tuhan, saudara datang kepada Dia, maka Dia memberikan kelegaan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, menyembuhkan kita tatkala kita mengalami sakit, memulihkan kita dari segala kelemahan kita. Yesus berjanji untuk itu. Yang datang kepadanya. Di ayat 36 tadi berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sesungguhnya hati Bapa tidak berubah. Dia mengasihi manusia. Kita yang sudah terlebih dahulu percaya, kita orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi mereka yang masih jauh dari Tuhan, yang masih hidup di dalam kegelapan, sesungguhnya mereka pun dikasihi Tuhan. Jadi belas kasihan Allah itu belum berhenti. Jadi jangan kita langsung menghakimi orang ini jahat sekali, orang ini Tuhan sudah tidak sayang orang ini, pastilah dihukum Tuhan orang ini, pastilah ini selesai hidupnya. Belum tentu. Kadang-kadang kita yang gak sabar, baru kita lihat orang jahat kita langsung bilang, mudah-mudahan dia mati saja, mudah-mudahan dia ketabrak, mudah-mudahan. Itu hatinya kita yang jelek. Ya, saya membaca tulisan-tulisan ada yang terjadi di California itu ya, Los Angeles, ada kebakaran, ada yang bilang syukur itu, makanya itu kamu berdosa. Dia bersyukur ya. Kemudian saya tulis juga di sana, jangan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Jauh lebih bagus begitu ya. Masa kita bersyukur ketika kita lihat saudara kita atau orang lain menderita? Jangan dong. Mungkin dia yang lakukan hal yang jahat, baiklah dia melakukan yang jahat. Tetapi ketika ada disiplin dari Tuhan buat dia, kita gak perlu bersukacita.
Kita harus berkata, hai saudaraku, ini disiplin Tuhan. Hei sahabatku, kau sudah didisiplin Tuhan. Ingat, ini satu disiplin Tuhan karena Tuhan mengasihimu. Sama seperti seorang anak yang melakukan hal yang jahat, papa mamanya akan disiplin anak itu, akan dicambuk anak itu. Mungkin anak itu akan berkata, papa jahat, mama jahat. Tetapi papa mama tidak pernah jahat kepada anaknya waktu dia mendisiplin anaknya. Justru firman Tuhan katakan, anak yang dikasihi dihajar oleh papa mamanya. Ya, kalau dibiarkan itu anak-anak gampangan. Baik, mungkin kita berkata, baiklah kita terima komen-komen yang lain, pandangan-pandangan yang lain. Itu karena mereka sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka sudah menghujat nama Tuhan sebelumnya, sebelum terjadi kebakaran yang hebat itu. Tetapi apakah kita berhak untuk bersuka cita di atas penderitaan orang lain? Tidak. Tetapi kita pun diingatkan oleh Tuhan melalui peristiwa itu. Ibu Gembala tadi berkata, kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, ada orang-orang yang begitu sombong. Ya, nama-nama kemarin ada yang membagikan orang-orang yang sombong yang menentang Allah. Saya melihat dalam satu tayangan, dia ambil Alkitab, dia robek-robek, kemudian dia berbicara seenaknya saja. Dia keadaan sehat, kuat, tiba-tiba geledek, selesai melawan Tuhan. Kalau masih ada kesempatan hidup, memang didisiplin Tuhan, memang dihajar oleh Tuhan, tapi sesungguhnya di situ ada kasih. Amin. Amin. Jadi kalau saudara punya teman, kalau saudara melakukan hal yang jahat, yang salah, saudara ditegur, itu karena dia mengasihi saudara. Jangan benci dia. Tetapi kalau saudara dibiarkan, yang penting hati saudara, wah jangan sampai tersinggung deh, ini kan sahabat saya, dibiarin aja, dianggap jalan saudara lurus. Sesungguhnya dia sedang menghancurkan saudara. Kenapa tidak dinasehati? Kenapa tidak diingatkan? Kenapa tidak dengan keras diingati, kamu salah? Harusnya kan begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belas kasihan Allah masih tetap berlangsung sampai sekarang. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang cuek dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan Tuhan, sesungguhnya mereka membutuhkan Tuhan. Kita perlu berdoa untuk itu. Amin. Kita perlu menggumuli mereka, kita perlu membawa mereka dalam hadirat Tuhan. Dan jikalau mereka sudah didisiplin oleh Tuhan, dan kita berdoa supaya ada kesempatan bagi mereka meresponi disiplin itu dengan cara yang benar, bukan tambah melawan Allah, tetapi bertobat. Saudara mengikuti berita, setelah peristiwa kebakaran yang hebat itu di Amerika, orang memuji Tuhan, datang kepada Tuhan berbondong-bondong. Haleluya, haleluya, haleluya. Memberitakan kerajaan surga, menolong, ya, menyembuhkan, memberitakan kabar sukacita. Dan kita melihat belas kasihan Allah itu terus berlangsung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak manusia yang terbelenggu oleh kuasa dosa, dan mereka membutuhkan Injil, sebab hanya Injillah yang mampu melepaskan atau memerdekakan mereka dari belenggu dosa itu. Perlu berjalan berkeliling dari desa-desa, kota-kota, perlu. Karena di desa-desa itu ada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Di kota-kota itu luar biasa kejahatan. Kemarin yang di Glodok terjadi kebakaran kan? Ya, ada ternyata di tempat hiburan malam. Kemudian ada seorang masuk ke sana dan melihat terbakar, ada beberapa yang meninggal tidak jelas lagi. Ini menjadi satu peringatan. Terbelenggu dengan situasi yang seperti itu. Ya, ada orang yang stres menghadapi persoalannya, pergumulan hidupnya. Dia tidak mampu lagi. Ya, tetapi dia tidak berjumpa dengan orang yang bisa menolong dia. Dan kemudian iblis datang berbicara kepada dia, sudah nggak ada harapan kamu untuk hidup, sudah persoalanmu tidak akan bisa selesai, sudah penyakitmu tidak akan sembuh, walaupun sudah kamu berobat, sudah, dan semakin negatif. Kemudian akhirnya merasa hancur hidup ini dan mati bunuh diri. Angka bunuh diri meningkat sekarang. Kalau saudara belajar itu, cari data-data, karena tantangan yang dahsyat, yang luar biasa. Untuk itu perlu
Di desa-desa ada orang yang mulai stres, mulai galau, mulai bimbang, mulai kehilangan pengharapan. Artinya mereka perlu Yesus. Di kota-kota ada yang menghadapi berbagai persoalan hidup yang sangat berat. Mereka membutuhkan orang-orang yang datang memberitakan Yesus kepadanya, supaya dia kuat menghadapi tantangan ini. Kira-kira begini, kalau ada seorang yang sedang mengalami pergumulan, dia merasa sudah tidak kuat lagi, dan kalau ada seorang anak Tuhan menghampiri dia dan melayani dia dan berkata, ada Yesus Tuhan yang berkuasa, ya, berseru kepadanya, sampaikan berita itu, kemudian doakan. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi, orang itu akan dikuatkan, dipulihkan. Waktu pelayanan tadi di Tabanan, seorang ibu berkata, ya, bicara sama ibu gembala, saya tidak ngerti, saya tidak tahu bagaimana ya, ada seorang yang sakit, saya diminta ke sana, tapi bagaimana cara berdoa? Saya nggak ngerti, tapi saya diminta ke sana. Hati untuk melayani ada pada dia. Kemudian ibu pendeta beritahu, ya datang saja. Yang membuat mujizat itu adalah Tuhan, tapi Tuhan mau pakai kita. Saudara siap dipakai Tuhan? Amin. Amin. Ya, kebenaran yang kedua, mengapa kita perlu berjalan berkeliling dari kota-kota, desa-desa untuk memberitakan kerajaan surga itu, memberitakan tentang Injil. Karena orang percaya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menuai tuaian yang banyak itu. Pandanglah di sekelilingmu, kata firman Tuhan. Ya, ladang sudah menguning siap untuk dituai, tapi para pekerja sedikit. Nah, siapakah pekerja itu? Pekerja itu adalah murid. Murid itu orang percaya. Orang percaya itu adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus akan naik ke surga meninggalkan murid-murid, pesan yang sangat penting dia sampaikan adalah, pergilah, ya, pergi, jadikan semua suku bangsa muridku. Pergi. Waktu Yesus ada di bumi, dia yang berjalan berkeliling dari desa, desa, kota-kota. Tetapi kini Yesus naik ke surga. Siapa yang akan ke kota-kota, ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman sana, ke suku-suku yang terabaikan, ke pulau-pulau sana yang belum berseru di dalam nama Yesus? Yesus perintahkan murid-murid, murid-murid. Maka penting pemuridan, murid-murid memuridkan yang lain, memuridkan yang lain. Jadi tugas untuk memberitakan kabar baik bukan hanya tugas Bapak Gembala, Ibu Gembala, vikaris atau evangelis, pendeta, bukan, tetapi itu tugas kita, tugas saudara. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanan, engkau alat di tangan Tuhan. Alat. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau adakan mujizat. Bisa saja dia sendiri lakukan dari tempat yang maha kudus itu. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia lakukan adalah memanggil saudara, memilih saudara, menetapkan saudara dan saya, dan memakai kita sebagai alat di tangannya untuk pergi memberitakan Injil. Bahkan melalui pelayanan kita, mujizat terjadi. Jangan bimbang ketika melihat ada hamba-hamba Tuhan mendoakan orang dan orang itu sembuh. Jangan berkata, iya ada apa ini? Kemarin salah seorang mahasiswa kesaksian di saat ibadah di kampus, ya, di satu pulau dia pergi pelayanan di Bali ini, dan ketika ada yang sakit, ya anaknya dilayani ngajar bahasa Inggris, kemudian waktu sakit, ya mahasiswa ini datang dan diminta untuk berdoa. Dia bilang, saya orang Kristen, saya berdoa dalam nama Yesus. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata keluarga yang ibunya itu yang sakit. Kemudian ya mahasiswa ini berdoa dan terjadi kesembuhan. Wow, mereka senang. Bukan mahasiswa ini yang buat mujizat. Yang buat mujizat adalah Tuhan. Tetapi mahasiswa adalah berangkat pergi. Bukan saudara membuat mujizat, tapi saudara harus pergi memberitakan kabar baik. Yesuslah yang membuat mujizat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Yesus berjalan berkeliling semua kota, semua desa, memberitakan Injil kerajaan surga. Tentang keselamatan itu sangat penting, sebab manusia ini akan mati ketika tiba waktunya. Tetapi ketika dia sudah mati, apakah selesai persoalannya? Tidak.
Ya. Oh, mati selesai, tidak. Kalau sudah mati kemana? Akan masuk surga atau neraka? Ini menjadi persoalan yang penting dan menentukan masuk surga atau tidak itu pada saat manusia itu hidup. Karena pada saat dia hidup bisa mengambil keputusan apakah dia akan percaya Yesus atau tidak. Banyak orang yang belum percaya kepada Yesus karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak berseru kepada Yesus. Mereka nggak pernah dengar tentang Yesus. Kenapa mereka tidak pernah dengar tentang Yesus? Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak memberitahukan Yesus kepada mereka. Tidak pergi ke kota-kota, tidak pergi ke desa-desa, tidak pergi ke daerah-daerah pedalaman sana. Ada penduduk yang banyak di sana. Yang kalau mereka mati tanpa Yesus, berarti mereka akan masuk neraka. Sebenarnya mereka sedang menantikan para pemberita kabar baik. Jadi berjalan berkeliling itu masih relevan. Dan Yesus masih berjalan berkeliling dari desa-desa, kota-kota. Tapi bukan dirinya sendiri yang langsung datang, tetapi dia pakai anak-anak Tuhan. Dia pakai murid-muridnya, dia pakai pekerja-pekerjanya. Siapa pekerja-pekerjanya? Saudara dan saya. Jadi kita adalah alat di tangan Tuhan. Amin. Ambil komitmen melayani Tuhan. Ambil komitmen jadi berkat. Ya, di mana Tuhan utus kita? Di tempat di mana kita berada, itu adalah tempat Tuhan mengutus kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan daripada Tuhan, karena tuaian banyak, harus dikerjakan. Ya, sebab Injil Kerajaan Surga harus diberitakan ke segala suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Itu sebabnya pesan ini sangat penting, disebut amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang mau pergi? Siapa yang akan pergi? Siapa yang menjadi alat? Yaitu orang percaya. Pemberitaan Injil akan berhenti ketika semua suku bangsa telah mendengar Injil itu. Artinya sampai sekarang masih harus kita kerjakan. Saudara siap menjadi alat di tangan Tuhan, amin? Kita alat di tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berkomitmen berkata bahwa tidak ada istilah jemaat biasa saja. Oh, saya jemaat biasa saja, tidak ada. Yang ada adalah saya murid Kristus. Ya, saya murid Kristus. Saya pekerja. Saya alat di tangan Tuhan. Kebenaran yang ketiga, kita masih perlu berjalan berkeliling desa-desa, kota-kota. Yang ketiga adalah karena masih banyak orang yang sakit dan mengalami kelemahan. Mereka membutuhkan kesembuhan dari Yesus. Lihat, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu betul, itu perlu. Kita beritakan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bersaksi memberitakan Injil, beritahu tentang Yesus. Dia yang datang ke dalam dunia, dia yang menyelamatkan kita, dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita pada saat kita percaya kepadanya. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Bagaimana ketika kita dalam hidup ini punya persoalan, punya pergumulan, di situ pun dia akan bertindak. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan. Maka dikatakan dia menyembuhkan yang sakit. Dia akan mengangkat kelemahan-kelemahan kita. Berarti sampai saat ini ya, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus tetap ada dan kita perlukan. Jangan ada orang berkata, oh sekarang sudah tidak ada lagi kesembuhan ilahi. Ya kalau sakit cukup ke dokter saja, nggak perlulah minta mujizat sama Tuhan. Saudara, dokter terbatas, obat-obat terbatas. Tetapi Tuhan Allah kita yang tak terbatas, amin. Tapi jangan salah juga, oh kalau gitu kita sama Tuhan saja, nggak perlu berobat ke dokter, itu salah. Dokter dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Obat-obat itu dipakai oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, sandarkan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Kesembuhan ilahi, kelemahan-kelemahan manusia saat ini ya dapat ditolong oleh Yesus. Kalau ada seseorang yang keadaannya mulai galau luar biasa, hampir-hampir putus asa,
Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alat di tangan Tuhan, menghampiri Dia dan kemudian peduli kepada Dia, care kepada Dia, kemudian kita mulai beritakan kabar sukacita kepada Dia, kita kuatkan, teguhkan imannya, dan kita berkata, Tuhan Yesus sanggup tolong masalahmu. Paling tidak kalaupun masalahmu belum diangkat sekarang, Tuhan beri kekuatan kepadamu untuk menanggung persoalanmu. Saya yakin dan percaya orang itu akan dikuatkan. Terima kasih sahabat. Ada banyak kesaksian di mana dia mau mengakhiri hidupnya karena persoalan yang luar biasa. Tapi karena ada anak-anak Tuhan yang peduli kepadanya, dia tertolong. Seorang hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu bercerita kepada kami, ya, dia melayani di salah satu negara dan ada banyak pemuda-pemuda yang sedang galau di satu taman. Ya, dari gereja mereka sudah terlatih untuk melayani. Kemudian tim dari gereja turun dan menghampiri. Baru dia menemui seseorang dengan lemah lembut, dengan kasih berbicara. Apa yang terjadi? Orang Indonesia kerja di luar negeri. Rupanya orang itu punya masalah yang luar biasa. Baru diajak berbicara, dia langsung katanya menangis bercerita persoalannya. Padahal dia bukan orang Kristen yang menangis ini. Tetapi hamba Tuhan, orang percaya yang melayani dan berkata, memberitahukan ada Yesus yang bisa menolong engkau. Ada Yesus yang akan menghibur engkau. Ada Yesus yang buat mujizat kepadamu. Apa yang terjadi? Ya, baru hamba Tuhan ini mendengar keluhan saja, persoalannya sudah tertolong. Dan akhirnya orang itu dibimbing, datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Siapa yang menjadi alat orang percaya? Yang pergi, kalau dia hanya duduk-duduk saja di gereja, duduk-duduk saja di rumah, tidak mau melangkah, kemungkinan orang itu sudah langsung lari, ada mobil sedang kecepatan tinggi dan dia terobos saja dan akhirnya mati. Atau dia pergi ke tepi pantai, dia kemudian lompat. Saudara pernah mendengar beberapa waktu yang lalu dari kapal feri penyeberangan itu, dia lompat karena punya masalah, punya beban. Jadi mungkin kita perlu juga punya pelajaran yang khusus, ya. Kalau kita lihat orang ini sudah mulai diam, murung, sudah mulai senyum sendiri, tolonglah dia. Ada amin? Jangan bilang senyum dia, kemudian saudara tinggal. Tadi kami jalan mau ke Tabanan, kami lihat ada seorang ibu rambutnya sudah nggak jelas, dia jalan kayak senyum. Ya, ibu pendeta berkata, ya ini sepertinya harus dilayani. Saya sih berani. Iya, berani sih berani. Cuman kadang-kadang melayani seperti ini kan butuh waktu, butuh ini dan ini segala macam. Kira-kira kalau ada di jalan seperti itu, kemudian dipercayakan kepada saudara, tolong yang laki-laki sama laki-laki ya, tolong layani dia, tolong ya beritahu tentang kebenaran kepada dia. Kira-kira saudara mau? Amin? Tidak ada amin. Saya tidak meragukan hal itu. Ada amin? Terus ibu pendeta tadi menyebut nama seorang pelayan kita. Ibu ini berani loh, mestinya turun tangan. Oh, ya udah bentuk saja. Kadang-kadang dibutuhkan keberanian. Ya, halo, loh ada beberapa kesaksian. Ingat orang yang di Gerasa yang sudah telanjang, melempari orang dengan batu, sudah tidak jelas hidupnya, berjumpa dengan Yesus, roh jahat yang ada padanya keluar, legion itu, dan dia menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang sakit, banyak orang yang mengalami kelemahan, dan saudara saya sendiri kita punya kelemahan. Artinya kita butuh Yesus, orang-orang lain butuh Yesus, butuh kuasanya, dan kuasa itu masih ada dan terus Tuhan kerjakan melalui orang-orang percaya, melalui murid-murid, melalui pekerja-pekerja, melalui saudara dan saya. Yang saya pikirkan begini, kalau di dalam jemaat kita ini sekian banyak kita yang percaya, dan kita berkomitmen dan berkata, saya sebagai alat di tangan-Mu Tuhan. Tuhan pertemukan 1 bulan 1 orang saja yang punya masalah, dan saudara berani menyampaikan tentang kebenaran tentang Yesus yang mampu menolong dia, mampu menyembuhkan dia, mampu memulihkan hidupnya, dan dia respon dengan baik. Betapa banyaknya orang yang akan bersuka cita, karena banyak orang yang mengalami kelemahan, banyak orang yang mengalami sakit, dan mereka butuh
Yesus. Berjalan berkeliling dari desa-desa, kota-kota. Artinya kita melayani terus bergerak. Itu masih relevan. Masih relevan. Manusia memerlukan Yesus dalam hidupnya. Kita perlu misalnya melayani orang-orang yang sakit. Jadi saudara, ketika tahu ada orang lain sakit, mungkin tidak seiman dengan kita, tawarkan saja, boleh saya doakan? Kalau dibilang, oh ya silakan doakan. Tapi apa kalimatnya ya? Pokoknya doakan saja. Tidak ada satu mantra, satu kalimat yang harus diukir-ukir, ditulis, tidak. Datang dan sebut nama orang itu, Tuhan Yesus, orang ini sakit dan minta disembuhkan oleh kuasa-Mu, kami percaya di dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya, amin. Maka orang itu akan sembuh, amin. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tapi kalau yang bermasalah kita, yang bergumul adalah kita, kita datang kepada Yesus, karena kita juga perlu Yesus. Saudara pernah galau dalam hidup ini? Kepada siapa saudara datang? Hati-hati, kepada sahabat belum tentu dia bisa menolong. Kepada seseorang justru bisa mencelakakan kita. Ya, dia lemah, bisa kita kecewa. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, berharap kepada Dia, Dia tidak akan mengecewakan kita. Berjalan berkeliling, Yesus berjalan berkeliling. Dari desa-desa, kota-kota itu masih terjadi sampai sekarang. Tetapi yang dipakai adalah orang percaya, saudara dan saya. Pemimpin pujian singer maju ke depan, pemain musik maju ke depan. Kita akan meresponi bagian ini. Sungguh kita bersyukur Yesus melakukannya selagi ada waktu, dan kita pun mau melakukan selagi ada waktu. Percayalah kepada Dia. Melalui kebenaran firman ini, kita bersyukur bahwa kita sudah dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kitalah alat itu. Dan ketika kita mengalami beban pergumulan, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan ada saudara-saudara kita yang sedang bergumul, kita bisa beritahu tentang Yesus yang dapat memberikan kelegaan kepada mereka.